April ini, 1 April 2025, saya ingin mengajak Foxian berjalan-jalan di halaman yang sebetulnya lebih bisa disebut taman di Kudus House. Begitu masuk, kami melihat di sebelah kanan sebuah susunan tanaman yang ditanam orang. Ini Helleborus, salah satu bunga yang pertama berbunga di musim semi. Di belakangnya rhododendron. Kemudian ini Helleborus ini banyak sekali jenisnya. Meskipun sangat berbeda, yang ini lihat ungu. Dan yang ini satu keluarga ya. Apakah Seingat tanaman saya, ini ada fungsinya Bu Yanti? kalau ditanya setiap fungsi per tanamannya itu sudah dijawab. Tapi bersama-sama mereka ini menarik banyak serangga. Skimia misalnya sangat disukai oleh serangga yang mencari madu. Ini ada, lihat ada yang disebut homel seperti kumbang. Kumbang ini sedang mencari madu. Kalau tidak ada serangga, tidak ada penyerbukan. Nah, di belakangnya itu narsis. Orang Inggris menyebutnya daffodil. Narsis ini juga banyak jenisnya. Ada yang kuning, kebanyakan kuning, dan dipakai sebagai bunga ruangan pada Paskah. Dan ini di belakangnya, ini hortensia. Hortensia juga banyak jenisnya. Hortensia ini bersama dengan rhododendron adalah tanaman yang disebut yang suka tanah yang asam. Nah, kita melihat ke sini ada semacam aliran dari sungai Angstel mengalir langsung ke sini. Tadi saya sebutkan narsis. Ini juga narsis yang kuning. Banyak juga dijual di tukang bunga. Itu berbunga, sebenarnya itu bunga umbi. Apakah bunga narsis ini tumbuhnya liar Bu Yanti atau bisa Di sini ditanam? liar, tapi banyak juga orang yang menanam khusus sebagai bunga potong. Nah, kalau kita melihat ke sini, lihat di situ ada kumpulan pohon-pohon. Kalau saya melihat ini, saya mengatakan dari gaya kebun ini mirip desain Inggris. Desain Inggris itu adalah Engelse Landschapsarchitectuur, jadi seperti lebih mendekati alam. Dan saya ingin menunjukkan bagaimana kebun yang sangat berbeda dari gaya Inggris, yaitu gaya Prancis, gaya barok. Mari kita ke sana. Ini masih banyak bunga-bunga liar antara tanda kutip. Madeleine, Speenkruid. Madeleine ini bisa juga dipakai untuk merangkai bunga. Biasanya kalau pesta alam, orang-orang membuat merangkainya, kemudian sebagai hiasan di rambut, seperti melati lah. Tapi ini nggak harum. Nih lihat, narsis semua ini. Narsis. Ini bukan narsis, ini saudaranya Sneeuwklok. Dan ini apa? Forsythia. Ini salah satu yang pertama berbunga di musim semi. Yang tadi itu Helleborus yang rendah. Ini agak seperti perdu. Karena lihat
Ini batangnya batang kayu. Oke. Ini dia numbuhnya bukan daun tapi langsung bunga ya, Bu Bunga, Yanti? ya, bunganya dulu. Setelah itu lihat nih, setelah itu baru tumbuh daunnya. Oh. Nih. Bunganya keluar duluan, setelah itu keluar daunnya. Indah ya. Dan yang di atasnya ini tanaman rambat ini, ini namanya blauwe regen, hujan biru. Nanti musim panas bagaimana indahnya, ini biru. Ada yang biru, ada yang putih. Wisteria. Ini beuk, haagbeuk. Apa itu? Beuk itu bisa jadi pohon tinggi. Uh-huh. Tapi pohon tinggi itu bisa juga dibikin seperti pagar. Ah. Ini sangat ramah untuk lingkungan karena burung bisa membuat sarangnya di sini. Ini lihat nih. Ini tanaman yang tidak ditanam ya. Nama tanamannya apa? Look zonder look. Ini hanya tanaman yang tumbuh tanpa ditanam. Jadi seperti tanaman liar yang sangat disukai oleh serangga. Ulat, serangga. Ulat itu lama-lama menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Kalau kita melihat kupu-kupu kita senang. Tapi melihat ulat, bunuh aja, jangan. Nah, kita duduk di sini melihat ke halaman belakang dari Koetshuis, di Koetshuis ini, dan melihat ya, yang kita lihat itu sangat geometris. Ini contoh desain yang disebut barok, yaitu semua diatur sangat antara tanda kutip kaku. Seperti kamar-kamar. Kamar itu diisi dengan, ya di sini diisi dengan batu ya. Tapi misalnya di Istana Versailles itu diisi dengan tanaman. Tapi dipetak-petak. Itulah bedanya dengan desain Inggris. Tanaman ini yang membatasinya ini, temboknya, namanya Buxus. Dan beberapa tahun lalu ada hama yang menyerang tanaman ini. Lihat, ini jenis Buxus yang sakit nih. Yang sakit? Ya nih, Beda. dimakanin, ya? dimakanin hama. Yang ini gardenia. Sering dengar ya. Disebut juga gardenia atau camellia. Ini juga banyak jenisnya. Yang ini camellia, ada juga gardenia japonensis, itu putih. Keluarganya juga satu keluarga. Ini tahu Foxian namanya apa? Kayak mirip, Magnolia. kayak mirip pohon sakura ya, Bu Yanti? Ya. Sakura lebih kecil, prunus. Sakura itu prunus. Kalau ini magnolia. Saya kira untuk kali ini sudah banyak pelajaran. Fania, mungkin kita bisa bikin kuis. Sudah berapa nama yang saya sebutkan di antara dari tadi sampai sekarang? Ada berapa nama tanaman? Iya, buat Ingat Foxian, bisa aja langsung taruh di kolom komentar, tebak nama apa aja yang sudah Bu Yanti sebut ya. Iya.